dan dia bertanya kira-kira apa penyebabnya. Sebenarnya sobat, dalam dunia usaha laundry ini kalau seandainya suka duka selama 9 tahun bergelut di dunia usaha laundry ini, tetapi akhirnya tidak mampu berjalan sampai selanjutnya karena keadaan. Itulah salah satu keluhan pengusaha laundry yang sudah berkecimpung dalam jangka 9 tahun. Dan dia bertanya kira-kira apa penyebabnya. Sebenarnya sobat, dalam dunia usaha laundry ini kalau seandainya kita tidak bisa bertahan banyak, beberapa hal yang banyak. Satu, mungkin karena lahan. Dimana lahan ini kalau selagi kita penyewa berganti tahun, otomatis harga naik, harga sewa. Sementara pasaran laundry kita harus benar-benar berjuang atau ya bertahan untuk bersaing dalam harga laundry. Nah, di sini kita sudah benar-benar itu satu kelemahannya, ya kan? Harga lahan naik, tapi harga laundry mau kita naikkan, para pengusaha laundry lain harga masih bertahan di harga rendah. Nah, itu penyebabnya. Baru untuk selanjutnya sobat, kita tidak menyediakan atau untuk mempersiapkan kas kita, mana tahu ada nanti kejadian seperti ini. Jadi untuk memperpanjang atau bertahan lama, kita tidak bisa melanjutkan. Karena kenapa? Tidak ada kas tadi. Coba kita bikin tabungan dikit untuk memperpanjang. Bagaimana supaya bisa bertahan untuk menyewa lahan ini. Nah, tapi sobat, dulu pernah saya menyarankan, karena banyak juga pengusaha laundry dengan cerita seperti ini. Bahkan ini udah termasuk hebat, udah termasuk salut saya sampai berjalan dalam jangka 9 tahun. Bahkan ada makanya saya bilang saya salut 9 tahun loh, bukan waktu yang cepat. Nah, tetapi yang lain ada yang setahun sudah selesai, udah gulung tikar, bahkan over kontrak. Karena kenapa? Tidak sesuai pendapatan, sementara harga lahan lumayan mahal atau harga kontrak lahan. Nah, makanya sobat, dulu pernah saya sarankan kalau seandainya kita belum istilahnya mempunyai modal besar atau pemain-pemain partai besar dalam dunia usaha laundry ini, kita sudah menyewa lahan, kita manfaatkan, atau depan lahan itu, depan kios kita lah, atau sekitar kios kita itulah, buka usaha sampingan kecil-kecilan. Nah, dulu pernah saya bikin, yaitu usaha seperti ini, buka usaha laundry sambil jual air galon. Nah, ini untuk menambah penghasilan kita juga. Atau ada juga pengusaha laundry sambil buka warung kopi. Nah, banyak sobat. Sebenarnya kalau seandainya kita masih istilahnya modal pas-pasan atau modal yang ya pas-pasan lah ya, kita bikin usaha kecil-kecilan. Ada yang jual pop es, banyak sobat. Bahkan di daerah saya sendiri, pengusaha laundry banyak banget membuat usaha kecil-kecilan. Kadang ada juga yang jual sambil jual kue-kuean, ada juga sambil menjual kopi. Nah, karena laundry ini kalau seandainya masih pemain-pemain menengah ke bawah, itu SDM-nya belum mencukupi. Jadi istilahnya jangan langsung kita berpatokan dari situ. Nah, terkecuali kalau sudah profesional, seperti contoh, dia udah membuka usaha laundry yang besar di sini, cabang di sana, cabang di mana-mana. Nah, itu
kalau itu tidak usah bikin usaha sampingan. Karena kenapa? Dia udah istilahnya punya usaha di mana-mana, usaha laundry. Nah, tapi kalau seandainya kita memiliki dua pasang mesin, apalagi lahan menyewa, saya rasa ada baiknya kita bikin usaha kecil-kecilan. Nah, makanya sobat, dari dulu itu saya sarankan kalau seandainya kita masih modal ya sedikit lah, taruhlah dulu modal 40 juta, ya kan, lebih baiknya kita membuka usaha laundry rumahan. Nah, kira-kira bagaimana? Nah, karena di sini nanti kan kalau seandainya kita membuka usaha laundry rumahan, kita bisa mencari pelanggan perlahan-lahan dikit-dikit. Nah, kalau kira-kira sudah lumayan, baru pendapatan yang selama laundry rumahan ini bisa kita kelola untuk menyewa lahan. Nah, kalau seandainya banyak untungnya. Tetapi sobat, banyak juga istilahnya model nekat. Ada duit, ada model seperti yang saya katakan tadi, nominalnya itu langsung buka usaha laundry. Nah, sementara kedepannya kita belum tahu ini selalu ramai atau tidak. Seperti yang saya katakan, seperti yang ibu ini tadi, udah 9 tahun loh, tapi saya selalu bisa bertahan. Nah, itu semua dia nggak bertahan lagi karena keadaannya. Satu, keluhan dia situ lahannya. Yang kedua, selain lahan itu, persaingan harga ini cukup ketat. Jadi mau naikkan harga kita biar sesuai biar bisa untuk memperpanjang lahan ini, untuk memperpanjang kontraknya, kita tidak bisa. Karena kenapa? Di sekitar dia banyak banget juga yang membuat harga dengan di bawah standar. Nah, solusi itu terbaiknya sobat, lebih baiknya kita membuka usaha laundry itu sambil usaha usaha sampingan, usaha kecil-kecilan lah, gak usah banyak-banyak. Nah, jual kopi aja cukup, jual kopi, kue-kuean cukup, karena banyak banget sobat. Bahkan bukannya istilahnya di pasarnya, di apartemen juga banyak banget jual buka usaha laundry sambil jual kue, jual es, macam-macam. Nah, karena kenapa? Orang itu di apartemen itu udah tahu sewa kios itu mahal, jadi dimanfaatin untuk menambah usaha, bertambah pemasukan, jadi dia tetap panjang dan bertahan lama. Nah, jadi saran saya sobat, kalau seandainya bisa ya, modal istilahnya seperti yang saya bilang ke tadi itu masih 40 juta, kita lebih baik buka usaha laundry di rumah saja. Nah, tapi baru ini saya lihat sih 9 tahun bertahan, itu penyebabnya salah satu hanya karena lahan. Nah, makanya kalau laundry rumahan kan tidak menyewa lahan, karena rumah-rumah kita sendiri. Nah, tapi kalau seandainya kita udah punya modal besar, nah ya nggak masalah. Jadi untuk selanjutnya sobat, lebih baiknya kita membuka usaha laundry itu berpikir dulu, apakah nanti ini bakal panjang atau tidak, apakah ini usaha ini akan istilahnya cepat berkembang atau tidak. Nah, bagaimana istilahnya peminatnya di sekitar kita, itu kita harus pelajari semua. Nah, jadi kira-kira seperti itulah sobat. Oke sobat, sampai di sini aja dulu penjelasan saya kali ini. Jangan lupa subscribe, ketik tanda lonceng supaya tidak ketinggalan video saya berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.